Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah tarwih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir kembali pada malam hari ini. Kita sudah memasuki malam yang ke-17 Ramadan, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh protokol, malam ke-17 di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita semua masih sehat, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu terutama ibadah puasa kita, ibadah tarawih dan salat witir kita di malam hari setiap malam. Kalau kita lihat mungkin sampai malam ini masih tetap semangat ya, seperti malam-malam sebelumnya ya. Jangan seperti di masjid-masjid lain ya. Akan atau pernah pilak mai bangi pilak luar lagi masih kah tuang kanan jusumpai pilak kurang jamaah penan dekat dari al-munawwarah tiap mati insyaallah ya. Tiap mati di insyaallah istiqomah ya, istiqomah sampai malam ke-30 nanti. Nakatan puasa insyaallah sampai 30 hari. Iya. Kecuali yang terlambat mulai tinanangkan puasanya ya 29 ya. Tapi di dalam hitungan bulan memang itu hanya 29 atau 30. Artinya 29 pun juga sudah dihitung sebagai satu bulan. Ya. Bahkan di masa Nabi SAW 9 kali puasa itu kalau tidak salah hanya 1 kali 30 hari. Jadi sisanya itu memang 29 hari. Hadirin, kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri teladan kita yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita ini. Pada malam hari ini insyaallah, karena ini momentum nuzulul Quran, jadi kita membahas tentang Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebagai petunjuk, tapi sebagai rahmat. Ya, rahmatan lil alamin. Jadi sebagai rahmat. Jadi rahmat itu artinya mendatangkan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, ya, menghadirkan berbagai macam keberkahan, ya, barakah talasatta, barakah keluarga, barakah lingkungan ta masyarakat, bahkan barakah negara ta, punna ni kene istilahnya empat jarin sampai Quran sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan keseharian kita ya. Jadi secara istilahnya secara kafah,
secara kafah, secara sempurna dalam kehidupan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan di mana di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Ya, diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi ajari sangkama pedoman hidup ya dari papiju ilalan dari kata lasana nenikane umar rupa tahun. Ya. Seluruh manusia tanpa kecuali. Ya. Jadi kalau dikatakan hudal linnas berarti Al-Qur'an itu diturunkan menjadi petunjuk pedoman dalam kehidupan untuk seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu hanya diturunkan kepada umat tertentu atau kaum tertentu atau bangsa tertentu, misalnya bangsa Arab saja. Ya. Jadi tidak. Jadi semua, termasuk kita yang ada di Indonesia, yang ada di Kabupaten Goa, yang ada di Kecamatan Patalasang, Tiak Mate. Ya. Jadi karena Tiak Mate berarti Tiak Mate, kita lesa terus, ya toh? Berarti gimana nungang. Barangkali ada ceritanya. Ya nanti kita tanya orang tua kita. Jadi mungkin dia ceritakan ini dan karena tiap mati. Iya. Berarti orang di sini memang mau panjang umur atau mungkin mau hidup selamanya. Nah, hadirin jemaah taru yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Al-Qur'an untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi untuk seluruh umat manusia, baik itu orang Arab, orang Asia, ya, orang Indonesia, termasuk kita orang Goa, ya. Jadi untuk seluruh umat manusia. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi untuk seluruh manusia. Ya. Makanya siapapun yang tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada Al-Qur'an, maka mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menemukan jalan keselamatan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Itu pasti itu. Makanya yang bisa selamat nanti di dunia dan di akhirat itu hanyalah orang-orang yang meyakini, mengimani Al-Quran ini. Ya, artinya dia masuk Islam. Ya, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selama dia tidak bersyahadat, dia tidak masuk Islam, maka status mereka adalah kafir dan itu tidak ada jalan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Ya. Jadi hidupnya di dunia ini tersesat, ya. Jadi bikin kacau saja hidupnya di dunia. Nah, itulah orang-orang kafir itu. Ya. Bahkan mereka memusuhi orang-orang Islam, ya. Mereka tidak mau melihat orang Islam ini bangkit, tidak mau melihat orang Islam ini kuat, tidak mau melihat orang Islam ini berjaya. Nah, kita lihat di sekarang bagaimana angkara murka yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya, bagaimana Israel ya menjajah Palestina, tidak hanya dijajah tapi digenosida. Genosida itu maksudnya dibantai, dibunuh dengan bom yang dahsyat. Ya. Ada bom yang terakhir itu yang digunakan oleh Israel, namanya bom termobarik. Itu bom yang kekuatan panasnya mencapai kalau tidak salah 3000 derajat Celcius. Itu kalau dijatuhkan di tengah-tengah pemukiman, ada orang di situ, ada apa, itu langsung hangus dan hilang. Ya, jadi abu. Ya, bayangkan kalau panasnya itu 3000 derajat Celcius. Nah, itu digunakan. Itu kejamnya itu. Ya, itu angkara murkanya itu orang-orang kafir kalau dia tidak berpedoman pada Al-Qur'an. Dia tidak masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada remnya. Ya. Bekerja sama lagi dengan Amerika. Amerika juga sama.
Ya. Orang-orang kafir juga yang juga luar biasa kesombongannya, luar biasa kejahatannya kepada orang-orang Islam. Nah, sekarang ini kita lihat, perangi lagi Iran, ya toh? Untungnya ini Iran dia punya sedikit kekuatan, ya, baik itu kekuatan senjata, kekuatan politik, persatuannya di kalangan mereka juga kuat, ya. Sekalipun pimpinannya sekarang ini terbunuh, yang namanya Ayatullah Ali Khamenei, tapi mereka masih terus melawan. Ya, bahkan dia berhasil menghancurkan seluruh pangkalan-pangkalan militer yang ada di Timur Tengah itu. Nah, itu contoh yang kita ingin sampaikan bahwa begitulah kalau manusia itu tidak punya pedoman dalam kehidupan hidup ini, dalam kehidupannya di dunia ini, tidak berpedoman kepada Al-Quran, dia ingkar kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini kan tidak punya masa depan akhirat. Ya, ibaratnya dia tidak tahu itu apa yang namanya akhirat itu. Ya, tidak tahu yang namanya akhirat itu. Seolah-olah bahwa hidup ini hanya sampai di dunia. Ya, nah itulah jamaah sekalian. Nah, kita kembali. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Ya, misalnya dalam kehidupan pribadi kita, ya, dalam kehidupan pribadi kita ini kan Al-Quran mengajari kita bagaimana kita berpakaian misalnya, ya. Jadi itu bentuk kesempurnaan ajaran Al-Quran itu, mengajari kita berpakaian, ya, pakaian harus menutup aurat, ya. Jadi laki-laki auratnya antara pusat dan lututnya, ya. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuhnya, ya, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Nah, makanya ibu-ibu, ya, termasuk cewek-cewek, ya, kalau keluar rumah, kalau sudah balik, sudah dewasa, tolong jangan buka aurat kalau keluar rumah, ya. Ke pasar, kemana, ya, ke sekolah, ya, pakai kerudung lah, ya, pakai kerudung menutup aurat. Karena kita Muslim, ya, kita Muslimah, kita orang Islam, harus menunjukkan identitas kita. Kita harus bangga menjadi seorang Muslim yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ini terpilih. Kenapa kita katakan terpilih? Karena betapa banyak orang di dunia ini yang belum Muslim, banyak sekali. Ya, oke, tahu ki? Jumlah penduduk dunia ini 8 miliar. 8 miliar penduduk dunia. Tentu kita bertanya berapa orang Islamnya? Orang Islamnya itu hanya sekitar 2 miliar. Jadi yang Muslim itu dari seluruh penduduk dunia, dari 8 miliar itu, yang Muslim itu hanya sekitar 2 miliar. Berarti 6 miliar itu kafir semua. Coba. Untungnya kita di antara 2 miliar ini kita ada di dalamnya. Nah, itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sana syukur tanjana sabanjo nenek tariolo di pasiguntur kiri selanga, ya, angin nababatta lahir ki ikat lahir tongkin juring. Akhirnya kita juga menjadi Muslim, ya. Jamaah taruh yang sama dirahmati dan dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mati lampu di. Oh, musibina. Iya. Tena kapan dia ngeri baju pun nanti nih makian. Iya. Oh, iya. Karena mati lampu mantong. Pas di subuh mati lampu. Pas kita ngada dan nyari mati lampu tuh. Iya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Contohnya tadi masalah pakaian, ya, jangan diabaikan karena kita sebagai orang Islam. Apalagi misalnya dalam masalah ibadah, ya, sholat. Nah, sholat ini betul-betul harus kita tekankan ini, ya, sholat 5 waktu. Siapa tahu masih banyak yang tidak sholat, ataupun kalau sholat mungkin malas-malas. Ya. Kasih kegiatan rajin ngasih minta sampai belum, ya. Data yang disampaikan oleh Menteri Agama yang baru ini sekarang ini, Menteri Agama itu menyampaikan bahwa
orang yang tidak sholat, jadi dikutip dari data yang ada, penelitian yang pernah dilakukan oleh satu lembaga, jadi orang yang belum sholat itu di Indonesia itu masih sangat besar, ya. Jadi yang sholat saya dulu, yang rajin sholat itu hanya sekitar 36% orang Islam di Indonesia. 36%, tidak sampai 50%, ya. Hanya 36% yang sholat. Yang 64% itu kadang-kadang sholat dan lebih banyak tidak sholatnya. Nah, itu data yang ada. Padahal apa yang akan kita harapkan nanti di hari kiamat kalau kita tidak sholat? Ya. Siapa tahu asidak kaki, anyumbang ke, tapi sholat kita tidak diterima. Sholat itu kan kuncinya amal, ya. Kuncinya surga, kuncinya amal. Jadi kalau tidak diterima, tidak ada kuncinya, kan tidak bisa kita dapatkan amal-amal kita. Jadi sholat ini, ya, ini sangat penting. Apalagi yang termasuk dalam hal-hal yang penting diperhatikan adalah bahwa tidak hanya Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan pribadi kita, tapi Al-Quran juga sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, berbangsa, bernegara, ya. Jadi seharusnya bahwa memang Al-Quran ini diterapkan oleh negara kita ini sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat kita. Kalau mau masyarakat kita baik, ya. Boleh jadi tadi kenapa banyak orang tidak sholat? Karena negara itu tidak menerapkan sistem syariah, ya. Maksudnya begini, seandainya syariah Islam itu diterapkan, maka kalau orang tidak sholat itu kan harus ditanya, ya. Kenapa kau tidak sholat? Kalau tidak ada alasannya yang benar, maka dia bisa dikasih sanksi hukuman, gitu. Ya. Puasa juga begitu. Banyak orang tidak puasa. Ya, di bulan puasa ini warung-warung di pinggir jalan saya lihat masih ramai gitu. Ya. Sekalipun yang kelihatan hanya kakinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau syariah Islam diterapkan oleh negara, maka sebetulnya itu sangat mudah. Ya, sangat mudah untuk mengarahkan masyarakat kita. Ya. Dan itu dilaksanakan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya, menjalankan syariat Islam secara sempurna. Ya. Termasuk misalnya dalam masalah kenapa tinggi angka kriminalitas kejahatan yang terjadi di masyarakat, misalnya pembunuhan, tinggi sekali itu angka pembunuhan di Indonesia. Kenapa bisa? Karena yang diterapkan itu bukan hukum Islam. Ya. Coba kalau dalam hukum Islam yang diterapkan, orang membunuh itu kan, misalnya kalau dalam Islam nyawa dibayar nyawa, ya. Nah, kalau ini diterapkan hukum kisos namanya dalam Islam itu, tidak berani orang membunuh, ini kalau kita membunuh hilang juga nyawa. Nah, dan itu diterapkan ribuan tahun lamanya, dan itulah masa kejayaan, masa kemuliaan umat Islam itu, waktu diterapkan hukum Islam itu secara kafah, secara sempurna. Ya. Baru ini kita tidak menerapkan syariat Islam, ya. Runtuh ini kepemimpinan Islam, baru tidak diterapkan hukum Islam. Anjur ini teriolo pun bicara syariat Islam tahu, sana ranuna nakalaya nak. Kariolan tu nabayi masyarakat nasaba diterapkan ini syariat Islam. Iya. Jadi tu ibu-ibu kariola pun nasulu kiribalna nanti tu nabarani nasungke kurudunna. Ya, nasaba ini kariola memang ditekankan mantunya dengan penerapan syariat Islam. Iya. Termasuk ini karena cewek-cewek apa pacar-pacaran tidak ada dulu. Nah, karena istilah tahu ya pernah ni keroki bela jita si cini sana meranuta. Iya. Kamu-kamu itu ada bela si cini. Kasih gandeng-gandeng itu yang kiri kanan. Iya toh? Padahal Islam kan mengajarkan kepada kita, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita tidak boleh berdua-duaan. Ya, jangan mendekati zina. Itu kan Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk apa? Kemuliaan kita. Kemuliaan kita. Karena sahabat jahit kajariang gamay-gamayan yang kana tenapa naleba bunting silana kata hamil duluan. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari, ya. Jadi anak-anakku sekalian jaga diri kita.
Ya, naipel la jagai, penate masih ingat teh. Iya. Masih ingat tun jagai. Antu tutua tatin tu na pinaon ki may mangi. Bapak tatin ta pirang ki may na cilitin. Anu si antu bapak tanja mari ri tanam ri alun ri kon. Iya. Ekat itu tu lampu may mangi. Jadi mereka tin jagai kalenta, anjo anak-anak kan, anak muda iya, cuce kan. Salah sekali celaka. Jika pun nakate, arep pesi dikurangan, rajin membaca Quran, dekat kepada Al-Quran, sholat kita lakukan, insyaallah jauh dari keburukan. Allah melindungi kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya mengajarkan itu karena salah satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita masih anak muda, itu yang kita minta, ya Allah, jauhkan saya dari pergaulan bebas, ya. Jauhkan saya dari pergaulan bebas. Kalau saya tidak bisa lagi menahan diri nafsu saya, mudahkan saya menikah. Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Intinya bahwa Al-Quran ini petunjuk dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kalau seandainya ini betul-betul diterapkan, maka kemuliaan, keberkahan itu betul-betul akan hadir dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.